Perkenalkan, nama saya Januari Giovanno Azoyo, NIM 2302010089. Pada video ini, saya akan membahas tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional. Yang pertama, sengketa internasional. Sengketa internasional umumnya didefinisikan sebagai perselisihan atau konflik antara dua atau negara atau entitas internasional terkait dengan hak, kewajiban, atau kepentingan yang diakui secara internasional. Sengketa ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti batas wilayah, penggunaan sumber alam, dan pelanggaran perjanjian atau hukum internasional. Selanjutnya, cara-cara penyelesaian sengketa internasional. Secara garis besar, metode penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama, cara-cara penyelesaian secara damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Dan yang kedua, cara-cara penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan melalui jalan kekerasan atau perang. Selanjutnya, penyelesaian sengketa secara damai. Yang pertama, arbitrasi. Arbitrasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa itu tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat. Hakikatnya, arbitrasi adalah prosedur penyelesaian sengketa konsensual dalam arti bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan negara-negara bersengketa yang bersangkutan. Berikut juga terdapat beberapa contoh kasus arbitrasi. Contoh kasusnya, kasus Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina pada tahun 2016. Pengadilan Arbitrasi Permanen dan Den Haag memutuskan bahwa klaim Cina atas hampir seluruh Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum. Selanjutnya, penyelesaian sengketa internasional secara yudisial yang merujuk pada penggunaan lembaga peradilan internasional untuk mencapai keputusan yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme ini memastikan bahwa sengketa diselesaikan berdasarkan hukum internasional yang berlaku, dengan fokus pada netralis dan legitimasi proses. Dua lembaga utama yang berperan dalam penyelesaian yudisial adalah Mahkamah Internasional dan Mahkamah Arbitrasi Permanen. Selanjutnya, negosiasi. Negosiasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa internasional secara damai, di mana pihak-pihak yang bersengketa bertemu dan berdiskusi dan mencari kesepakatan bersama tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai pengambil keputusan. Proses ini sangat umum digunakan karena bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Selanjutnya, mediasi. Mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa internasional yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai. Dalam mediasi, mediator tidak memiliki wewenang untuk memaksakan solusi, tetapi berperan sebagai fasilitator untuk mendorong dialog dan mengidentifikasi titik temu antara pihak yang berselisih. Terdapat contoh kasus dalam mediasi, yaitu pada tahun 1995, mediasi oleh Organisasi Kerjasama Islam membantu menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Malaysia terkait permasalahan perbatasan di Laut Sulawesi.
Selanjutnya, konsiliasi adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa internasional secara damai di mana pihak ketiga yang netral membentuk komisi konsiliasi untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa. Tidak seperti mediasi, dalam konsiliasi, komisi tersebut melakukan investigasi atas fakta-fakta terkait sengketa dan kemudian memberikan rekomendasi atau proposal penyelesaian meskipun hasilnya tidak bersifat mengikat. Selanjutnya, terdapat jasa baik. Jasa-jasa baik adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa internasional yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu memfasilitasi kontak atau komunikasi antar pihak-pihak yang berselisih. Berbeda dengan mediasi dan konsiliasi, peran pihak ketiga dalam jasa-jasa baik bersifat lebih pasif. Mereka akan menawarkan solusi atau rekomendasi konkret, tetapi berfokus pada mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa agar mereka dapat berdialog dan menemukan kesepakatan sendiri. Selanjutnya, pencarian fakta. Pencarian fakta dalam konteks sengketa internasional adalah proses di mana pihak ketiga independen atau komisi khusus ditunjuk untuk mengumpulkan dan memverifikasi fakta terkait sengketa. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan dasar faktual yang jelas sehingga para pihak yang bersengketa dapat membuat keputusan yang lebih objektif dalam proses negosiasi atau penyelesaian sengketa. Selanjutnya, penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan. Selanjutnya, yang pertama ada perang. Perang bertujuan untuk menaklukkan negara lawan sehingga negara yang kalah tidak memiliki alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian yang ditentukan oleh negara pemenang perang. Dengan berakhirnya perang berarti sengketa telah diselesaikan. Contoh kasus perang yaitu perang antara negara Israel dan negara Palestina. Selanjutnya ada perang antara negara Rusia dan negara Ukraina. Selanjutnya non-perang retorsi. Retorsi adalah tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang telah lebih dahulu melakukan tindakan yang tidak bersahabat. Retorsi merupakan tindak pembalasan terhadap negara lain yang telah melakukan perbuatan yang tidak sopan atau tidak adil. Biasanya retorsi berupa tindakan yang sama atau mirip dengan tindakan yang dilakukan oleh negara yang dikenai retorsi. Dapat dicontohkan misalnya deportasi dibalas dengan deportasi atau penyerangan persona non grata dibalas dengan pernyataan persona non grata. Selanjutnya, reprisal. Reprisal atau pembalasan adalah salah satu istilah yang telah dikenal sejak lama. Pada awalnya, reprisal merupakan upaya pembalasan guna menjamin diperolehnya ganti rugi. Reprisal saat itu dilakukan terbatas pada penahanan orang atau harta benda. Dengan demikian, sangat lazim saat itu negara mengeluarkan surat izin merampas kepada salah satu warganya yang tidak memperoleh saluran pengadilan di negara lain, yang memberinya kuasa untuk mengambil sendiri ganti rugi yang dideritanya, jika perlu dengan kekerasan. Selanjutnya, blokade damai. Blokade damai adalah blokade yang dilakukan pada waktu damai untuk memaksa negara di blokade agar memenuhi permintaan ganti rugi yang diderita negara yang memblokade. Blokade sudah lebih dari reprisal, tetapi masih di bawah perang. Selanjutnya, embargo. Embargo merupakan prosedur lain untuk memperoleh ganti rugi dari negara lain. Embargo adalah larangan ekspor barang ke negara yang dikenai embargo. Selain itu, embargo dapat diterapkan sebagai sanksi bagi negara yang banyak melakukan pelanggaran hukum internasional. Dan yang terakhir, intervensi.
Intervensi dalam sengketa internasional merujuk pada tindakan campur tangan oleh negara, organisasi internasional, atau aktor lain yang mempengaruhi atau menyelesaikan konflik antara dua atau lebih pihak. Intervensi dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk intervensi militer, diplomatik, ekonomi, atau kemanusiaan, dan seringkali dilakukan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas, melindungi hak asasi manusia, atau mencegah konflik yang lebih besar. Selanjutnya masuk pada kesimpulan. Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas, dapat diberikan kesimpulan bahwa begitu banyak metode penyelesaian sengketa internasional yang tersedia yang dapat digunakan oleh setiap negara atau masing-masing negara yang tengah dilanda sengketa atau konflik dengan negara lain. Masing-masing negara yang bersengketa berhak untuk menentukan penyelesaian pada sengketa internasional yang mana akan digunakan. Kesemua ini tergantung pada kesepakatan masing-masing negara. Yang paling penting adalah negara ketiga atau negara lain tidak ikut campur terlibat dalam sengketa tersebut. Dilarang untuk ikut campur untuk menangani sengketa yang sedang dihadapi oleh suatu negara. Lain halnya jika negara yang sedang bersengketa meminta bantuan kepada negara lain untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.